Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ainun Dai akan memaparkan materi tentang sains dan teknologi Al-Quran. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Selain itu, sains juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, teknologi diartikan sebagai ilmu atau studi tentang praktis atau industri, ilmu terapan, dan sebagainya. Menurut Andi Hakim Nasution, sains adalah hasil nalaran akal manusia berupa pengamalan-pengamalan manusia yang berpola secara sistematif. Sains, jika dikembangkan, membuahkan produk yang dapat dimanfaatkan manusia. Produk tersebut dinamakan teknologi. Pengertian teknologi secara umum dapat diartikan bahwa teknologi adalah sesuatu yang dapat meninggikan harkat umat manusia. Selain itu, teknologi juga dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Perkembangan sains dan teknologi. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Perkembangan sains itu mengakibatkan perkembangan teknologi dan sebaliknya, merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri kecanggihannya. Peradaban modern sekarang ini merupakan produk langsung dari perkembangan sains dan teknologi. Dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang paling sempurna, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia tentang berbagai hal untuk mengetahui secara detail dan sesama. Maka, manusialah yang harus berusaha untuk memecahkan berbagai problematika. Keilmuan yang dipapari dalam kehidupan ini dengan berlandaskan pada ajaran Al-Quran. Yang terpenting adalah ilasa dan teknologi tujuannya tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam, yang sudah pasti nilai-nilai tersebut membawa kepada kemaslahatan mania. Posisi Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijelaskan sebagai jalan mencari sumber ilmu dan sumber cara mengembangkan ilmu menjadi teknologi. Al-Quran sebagai sumber ilmu yang memberikan benih-benih dasar untuk dikembangkan oleh manusia menjadi ilmu dan teknologi yang tidak terhingga ragamnya dan pencapaiannya. Selain itu, Al-Quran akan menjamin kebenaran ilmu dan kebenaran arah pengembangannya, karena semua bersandar pada sunnah Allah dan jiwa ketakwaan serta keimanan dari manusia yang melakukannya. Konsep paradigma Quran dan merespon perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama, pengertian paradigma Qurani secara etimologis. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mempunyai arti yang di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma mempunyai arti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Secara termologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan. Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qurani dalam catatan sejarah. Dalam catatan sejarah umat Islam, ada suatu masa yang disebut zaman keemasan Islam. Bisa disebut demikian karena umat Islam waktu itu mencapai kemajuan yang tinggi di berbagai segi kehidupannya. Karena kemajuannya itu, peradaban Islam menjadi pusat perhatian dunia yang menjadi sebab dan kemajuan yang bertahan selama 5 abad tentunya adalah diterapkan paradigma Qurani dalam kehidupan mereka. Kontribusi dari paradigma Quran.
Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari akualitasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Quran telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dan lainnya. Alasan mengapa paradigma Quran sangat penting bagi kehidupan modern lainnya, antara lain untuk meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan dan hak manusia, mengarahkan manusia agar beribadah dengan benar, mengajak manusia mensucikan rohani, mengajak agar saling tolong-menolong. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemoderna pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.